Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya teman-teman 2020 di mata kuliah mikrobiologi. Saat ini adalah rekaman mata kuliah mikrobiologi pertemuan ke-9 yang berjudul tentang karakteristik, struktur, dan taksonomi virus. Tujuan materi perkuliahan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sejarah penyebab virus untuk tokohnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan struktur virus. Ketiga, menjelaskan klasifikasi, host range, dan keempat merupakan untuk mahasiswa mampu menjelaskan taksonomi virus itu sendiri. Sehingga ruang lingkup perkuliahan ini adalah sejarah, karakteristik, struktur, dan taksonomi virus. Kita awali kisah virus itu munculnya berawal dari mana? Pada tahun 1883 Masehi, bahwa virus itu muncul dengan timbulnya gejala mozaik ataupun semacam warna kuning klorosis pada permukaan daun tembakau. Dan disinilah asal muasal virus itu muncul di kehidupan manusia. Dan kita lihat bahwa dalam sejarah penemuan virus itu, pertama kali seorang peneliti ahli botanis namanya Albert Meyer kemudian ditempatkan di kampus tertua pertanian di dunia yaitu Wageningen Farm atau kebun Wageningen. Dan seorang asistennya bertanya bahwa, oh, Profesor, ini gejalanya gejala misterius di luar pemahaman kita, katanya. Lalu memang karena itu awal-awal muncul virus tersebut. Gitu. Lalu si Mayer kemudian menamakan itu sebagai penyakit mosaik karena muncul tanda-tanda kekuningan di antara tulang daun, yaitu di bagian daunnya seperti ini. Lalu si Mayer kemudian melakukan kertas penyaring untuk mengisolasi agen daripada penyebab daripada penyakit tersebut. Lalu dia percobaannya gagal. Kemudian dia mencoba lagi tapi gagal lagi gitu. Sehingga dia berhipotesis bahwa memungkinkan penyebab daripada si mosaik itu adalah enzim seperti kontagium seperti itu. Lalu inilah Wageningen ya, ini kampus pertanian tertua di Belanda ya, di Wageningen University and Research. Lalu kemudian berikut adalah tokoh-tokoh yang ilmuwan penemu virus di awal-awal penemuannya. Tadi pertama dimulai ketika tahun 1893 oleh Albert Meyer ya, yang dia kemudian mencoba menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat. Hasilnya tanaman sehat tertular ya. Lalu yang tadi di awalnya dia mengatakan bahwa itu kemungkinan merupakan enzim ya. Lalu kemudian di tahun 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian ahli virus ya dari Rusia namanya Dmitry Ivanovsky mengatakan ia mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman sehat. Jadi hasilnya tanaman sehat tetap tertular. Dia beranggapan kalau misalkan udah di filter gitu ya, kemungkinan si virus itu akan tersaring dan tidak menyebabkan penyakit ke tanaman yang sehat ketika disemprotkan begitu. Dia menyimpulkan bahwa pada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos jaringan yang menular penyakit. Jadi apa katanya partikel itu masih lolos dengan jaringan tersebut. Berarti dia beranggapan bahwa si virus itu masih memiliki partikel yang lebih kecil daripada pori-pori si kertas itu. Lalu kemudian pada tahun 3-4 tahun kemudian dari Belanda namanya Martinus Beijering mengatakan bahwa dia menemukan bahwa partikel itu dapat diproduksi pada tanaman, tetapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Jadi udah mulai mengerucut nih ya. Memang dia beranggapan bahwa itu bukan bakteri gitu, karena dia ketika si partikel itu ditemukan pada media bakteri ternyata tidak ditemukan pada media bakteri gitu. Nah ini bukan bakteri katanya. Lalu ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk hidup yang diserangnya. Berarti udah mulai mengkerucut nih hipotesis yang sebelumnya. Kemudian 40 tahun kemudian seorang peneliti dari Amerika namanya Wendell M. Stanley mengatakan bahwa dia berhasil mengkristalisasikan partikel tersebut, di mana partikel mikroskopis itu lalu dinamai TMV atau tobacco mosaic virus. Bahwa disitulah pada masa inilah
bahwa tadi yang ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 bahwa itu adalah virus seperti itu. Nah, ini merupakan si Dimitri ya, Dimitri itu dari Belanda, dari Rusia ya. Awalnya dia diambil daun tembakau yang diinfeksi oleh virus, kemudian dihaluskan di dalam batu ini porselen, lalu disaring dengan kertas saring. Ini merupakan larutannya, kemudian larutannya itu disemprotkan pada tanaman yang sehat. Namun tanaman yang sehat tersebut tertular begitu. Dan ini mereka belum menemukan bahwa beranggapan bahwa walaupun disaring masih ada partikel yang lolos dari saringan tersebut. Karena apa? Karena masih menyebabkan penyakit yang sama dengan tanaman yang tadi disemprotkan. Lalu siapa namanya ini? Kemudian si apa namanya? Si Beijendrick tadi, Beijendrick itu yang ini ya. Beijendrick itu dari Belanda ya. Si Beijendrick tadi mengulangi penelitiannya di mana dia juga melakukan penyaringan gitu ya, lalu disuntikan pada tanaman yang sehat dan dia amati di dalam mikroskop yang biasa dan dia tidak menemukan apapun. Berarti ini partikelnya ukurannya lebih kecil daripada bakteri gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa cairan menular yang disebut dengan contagium vivum fluidum. Gitu ya. Kemudian pada tahun 1963 dan 62 oleh Stanley dan Valens menemukan bahwa partikel yang menyebabkan sakit atau infeksi pada daun tembakau itu merupakan sebuah virus ya, bukan bakteri seperti yang diduga oleh penemu ininya. Inilah ujung penemuan virus pada tahun 1962 bahwa itu merupakan virus ya, bukan mikroorganisme lain. Nah, kita lanjut pada karakteristik umum virus ya. Umum virus itu ini gambarnya ya kalau disketsakan seperti ini bentuknya, ada strukturnya gitu ya. Di sini dikatakan bahwa karakteristik umum itu virusnya umumnya adalah mengandung tipe asam nukleat tunggal. Dia antara memiliki DNA atau RNA gitu. Bukan dua-duanya gitu ya. Lalu tergantung virusnya ya nanti ya. Lalu mengandung lapisan protein ya, protein tadi di sini dia mengandung lipid, protein, dan juga karbohidrat yang kemudian akan mengelilingi nukleotidnya RNA, DNA gitu ya, yang akan mengelilingi si nukleotid tadi. Ada semacam lapisan protein. Ya, lalu terjadinya multiplikasi atau penggandaan penggandaan sel itu terjadi di dalam sel hidup melalui mekanisme sintesis sel. Jadi dia hanya bisa berkembang pada sel hidup ya. Kemudian ketika si sel virus ini menginfeksi sebuah sel hidup, maka akan menyebabkan sintesis atau pembentukan struktur khusus yang bisa mentransfer asam nukleik virus ke sel lainnya. Jadi yang tadinya tidak terinfeksi menjadi infeksi gitu, karena terjadi proses sintesis struktur sel baru. Nah, inilah bentuk virus memiliki kapsid ya, kepalanya dikatakan sebagai head. Lalu di sini ada tail ya, dari yang kuning sampai kaki ini merupakan tail atau ekor, di mana ada selubung seperti ini, lalu ada ekor, ada papan ini semacam alas gitu ya. Kemudian di sini ada fiber ekornya seperti itu. Lalu bagaimanakah sebuah virus melakukan multiplikasi diri? Pertama, dia akan melekatkan diri pada ini pada ini ya, ada kita ambil contoh pada virus influenza. Nah, mekanisme multiplikasi diri dari virus influenza itu pertama kali dia akan mendekatkan diri pada bagian permukaan daripada si sel hidup yang dihinggapi. Jadi di sini ada epithelial sel permukaannya ya. Permukaan di sini jadi si influenza itu virus itu akan mendekatkan diri pada permukaan sel hidupnya. Oke. Setelah terjadi attachment atau pelekatan diri, maka terjadi penetrasi ya, proses pemasukan sel virus ke dalam sel inangnya ya. Dan di sini udah penetrasi sel virus sudah masuk ke dalam sel inang yang dihinggapi ya. Di mana katanya sel akan menembus bagian dalam lapisan si sel inang, kemudian dia akan melalui dengan endositosis ya, pemasukan zat-zat sel dirinya ke dalam sel inangnya gitu, bukan eksositosis ya, tapi endositosis. Kemudian setelah masuk ke dalam sel inang,
Berikutnya, si sel virus itu akan melakukan pemecahan di lapisannya. Ya, di sini melakukan uncoating-nya, lapisannya dibuka atau pecah, lalu si konten virus itu akan dilepaskan. Dan ini kelihatan ya, partikel-partikelnya udah mulai dilatih. Ya. Isinya atau kontennya akan dilepaskan di dalam sel. Kemudian tahap keempat adalah terjadi biosintesis. Ada sintesis pembentukan sel yang baru, di mana RNA, jadi karena tadi influenza dia memiliki RNA ya, RNA virus itu akan memasuki nukleot sel inang. Oke, kemudian di mana terjadi replikasi oleh polimerasi RNA si virus tersebut ya, di sini. Kemudian setelah terjadi pembentukan, lalu yang kelima adalah assembly, pengumpulan ya, di mana partikel virus baru akan berkumpul ya di sini. Ya, tadinya kan pecah ya di sini ya, satu. Setelah terjadi pembentukan akan membentuk diri ya, misalnya 3 di sini gitu ya, lebih daripada sel virus yang awal gitu. Setelah tidak terjadi pengumpulan atau assembly, kemudian katanya virus baru yang terbentuk tadi akan dilepas keluar sel inang. Ya, katanya di sini sel itu tidak akan mati ya selama proses berlangsung ya untuk membuat virus baru, gitu ya. Jadi sel itu tidak akan mati gitu ya, karena virus itu akan digunakan untuk bentukan sel baru. Nah, inilah secara ringkas pembentukan sel replikasi atau multiplikasi sel virus di dalam sel inang. Nah, bagaimanakah perbandingan antara bakteri dan virus? Kita lihat berbagai macam karakteristik dan dibandingkan antara bakteri, Rickettsia chlamydia, dan virus. Ini Rickettsia itu adalah semacam kelompok bakteri gram negatif ya, tapi dia ada sedikit perbedaan dengan bakteri yang lain. Nah, kita lihat dari parasit intraseluler. Kalau bakteri itu dia bukan intraseluler, tapi dia ekstraseluler, sementara virus itu intra. Jadi masuk si sel virus itu akan masuk ke sel inang gitu. Jadi terjadi proses infeksi proses penyerangan di dalam sel inang yang dihinggapi. Lalu pembelahan diri ya, pembelahan diri di sini kalau bakteri yes, kalau virus itu tidak ya. Kemudian lolos penyaringan bakteriologi, kalau bakteri tidak lolos karena memang ukurannya lebih besar. Sementara kalau virus itu lolos karena ukurannya lebih kecil daripada si bakteri. Kemudian memiliki 2 rDNA dan RNA. Kalau bakteri itu iya, kalau virus itu no. Salah satunya RNA atau DNA-nya. Kemudian menghasilkan ATP ya. Kemudian di sini kalau bakteri iya, kalau virus tidak. Kalau misalkan ribosom yes pada bakteri, no pada virus. Sensitif terhadap antibiotik. Kalau bakteri memang dia teman lawannya adalah antibiotik ya. Makanya kalau kita ada luka dikasih antibiotik supaya tidak terjadi infeksi oleh bakteri patogen. Tapi kalau virus itu tidak berlaku antibiotik. Justru kalau virus itu dia adalah interferon. Interferon itu adalah senyawa yang dibentuk oleh tubuh sebagai sistem pertahanan. Jadi kalau misalkan kita diserang virus, kita itu memiliki interferon atau antibodi untuk menghalau serangan daripada virus. Jadi si virus itu akan sensitif terhadap interferon atau antibodi yang antiviral atau senyawa penahan atau penghalang serangan virus oleh sel hidup yang dihinggapi. Lalu berikutnya adalah virus itu juga memiliki daya serangnya gitu, di mana disebutkan sebagai host range virus. Host range virus adalah spektrum dari sel inang dapat diinfeksi oleh virus. Jadi seberapa kuat sih di sel inang bisa menahan diri sehingga si virus bisa tidak bisa menginfeksi si sel inang, atau sebaliknya seberapa besar sih daya infeksi si virus untuk menyerang sel inang begitu. Lalu virus dapat menginfeksi invertebrata ya, kemudian vertebrata, tanaman, protista, fungi, dan bakteri ya. Jadi semua makhluk itu bisa diserang. Namun katanya virus itu hanya infeksi tipe sel spesifik dan hanya satu spesies satu inang. Jadi bisa saja satu virus itu hanya menginfeksi satu inang saja gitu, tidak berbeda-beda. Kemudian host strain utama ditentukan oleh kebutuhan virus untuk meletakkan selnya ke sel inang dan ketersediaan di dalam sel inang yang dibutuhkan oleh virus untuk melakukan multiplikasi. Jadi host strain utamanya itu adalah kebutuhan virus itu ada nggak di dalam sel inang itu. Ya kalau tidak ada nggak akan bisa terjadi multiplikasi gitu ya. Berarti ada kecocokan gitu ya. Kalau cocok, kalau sesuai ya terjadi multiplikasi. Kemudian
Lapisan luar virus secara kimia harus mempengaruhi interaksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel inang. Jadi lapisan luar virus itu memiliki kimia ya yang dia bisa mempengaruhi si ini lapisan luar si reseptor atau si sel inang sehingga dia bisa menginfeksi atau attachment kemudian mempenetrasi si sel inang. Contoh kasus ya, misalkan bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri ya. Makanya disebut dengan bakterifag, bukan bakteri ya. Jadi bakteriofagi itu adalah virus yang dapat menyerang atau menginfeksi bakteri. Di mana bakteriofag itu dengan dinding sel bakteri sebagai reseptor dan membran plasma sebagai reseptor pada hewan. Ya, seperti itu. Nah, ukuran virus itu sebetulnya dia ukurannya kecil ya, lebih kecil daripada bakteri. Di mana ukuran virus itu dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi saking kecilnya tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya gitu ya, yang konvensional, harus yang elektron. Kalau bakteri kan masih bisa diperbesaran 100 kali gitu ya. Lalu ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Namun ada beberapa jenis virus yang memiliki ukuran sama dengan ukuran bakteri terkecil, seperti Mycoplasma, Rickettsia, dan Chlamydia. Jadi saking kecilnya ukuran virus itu lebih kecil daripada ukuran bakteri, tapi ukuran terbesar virus adalah ada yang hampir sama ukurannya dengan Mycoplasma, Rickettsia, dan juga Chlamydia. Ya, lalu di mana ukuran virus itu berkisar mulai dari 20 sampai 1000 nanometer. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar mikroskop elektron gitu ya. Dan inilah penampakan virus di permukaan sel inang dengan bantuan mikroskop elektron itu. Jadi beda dengan mikroskop cahaya ya. Kalau cahaya kan bisa diangkat kecil gitu. Kalau elektron itu tidak, besar sekali. Oke. Lalu ini merupakan perbandingan ukuran ya antara virus. Virus itu kan banyak jenisnya ya di sini. Lalu ukurannya mulai dari 17 nanometer sampai 500 kali 1000 nanometer. Ya, itu yang paling besar. Namanya Pandora virus. Dan ini merupakan lambda. Contoh ini beberapa macam jenis bentuk ini ya. Virus, ada yang porcine circovirus, kemudian ada lambda phage, lalu ada Pandora virus. Nah, ini merupakan virus yang bisa menginfeksi bakteri E. coli. Yang ini bentuknya seperti apa ya? Kayak robot ya, kayak makhluk hidup ya, seperti biasanya gitu. Kemudian ini perbandingan ini ya, ukuran virus. Ini virus DNA manusia, kemudian virus RNA manusia. Ini kelihatan ya. Dan ini adalah bakteri. Ini Chlamydia ya, bakteri ya, ini bakteri, ini Chlamydia. Tadi kan disampaikan ya, kalau misalkan ukuran si virus itu lebih kecil daripada bakteri, tapi ukuran terbesarnya virus ada yang memiliki hampir sama ukuran terkecil bakteri. Nah, ini Chlamydia hampir sama dengan ukuran terbesar virus. Tapi inilah bakteri yang paling kecil ukurannya. Nah, kalau dibandingkan dengan Escherichia coli, nah jauh lebih besar Escherichia coli daripada virus gitu. Jadi memang saking kecilnya si virus tersebut. Lalu berikutnya adalah struktur virus. Struktur virus itu macam-macam bentuknya ya. Ini yang bentuknya circle atau lingkaran. Terdiri dari apa? Inti, kemudian ada kapsul, ada kapsid, ya, ada peplomer, ada envelop. Bagaimanakah perbedaannya? Jadi satu struktur partikel virus disebut sebagai virion. Jadi kalau misalkan struktur virus partikel virusnya cuma satu disebutkan virion, ya. Di mana virus itu atau virion itu terdiri atas asam nukleat ini, kemudian ada kapsid, ini kapsid, lalu ada sampul, ada ini kapsomer, lalu ada sulubung ekor, ya, ada ya, kemudian ada papan dasar. Perbedaannya adalah dan fungsinya bagaimana? Asam nukleat merupakan pembawa pemateri genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Jadi inilah yang berfungsi untuk melakukan replikasi tadi. Di tahap berapa tadi ya? Di tahap 4 atau 5. Nah, inilah si asam nukleat tersebutlah yang berfungsi untuk replikasi. Di mana virus hanya memiliki satu asam nukleat aja ya, DNA atau RNA, tidak ada yang dua gitu. Lalu kapsid ini merupakan selubung protein di sekitar asam nukleat ya.
yang tersusun atas kapsomer. Jadi ada kapsid, ada kapsomer. Kapsid itu ini atau kapsul ya, kapsul. Dan kapsul itu diselubungi oleh kapsomer ya. Kapsid bagaimanakah fungsinya? Kapsid itu berfungsi untuk melindungi asam nukleat dari enzim ya. Kemudian reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospes, lalu penghasil protein enzim untuk menembus sumberan sel hospes. Satu kesatuan asam nukleat dan kapsid disebut dengan nukleokapsid. Jadi asam nukleat dengan kapsid disebut dengan nukleokapsid. Lalu setelah kapsid ada kapsul atau envelop ini, di mana ini merupakan lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki hospes. Hospes itu inangnya ya. Nah, inilah yang melindungi nukleokapsid ya, yang melindungi nukleokapsid dan juga membantu virus memasuki hospes. Nah, beberapa virus kapsid ditutupi oleh envelop ya. Jadi beberapa virus saja ya, tidak semua. Di mana envelop itu atau kapsul itu terdiri dari lipid, protein, dan karbohidrat. Kemudian, kapsul virus mengandung apa aja? Protein dan fosfolipid milik hospes, kemudian protein dan glikoprotein milik virus. Jadi virus itu memiliki ini aja protein dan glikoprotein. Oke. Lalu bagian berikutnya adalah selubung ekor, di mana selubung ekor itu dibungkus oleh beberapa cincin ya, sejumlah 12 sampai 24 ya. Ya, selubung ekor itu nanti akan dibungkus oleh 12 sampai 24 cincin. Lalu papan dasar base plate, tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi ya. Nanti bisa dibaca kembali. Oke. Jadi ini merupakan morfologi umum virus ya, ada yang helikal, polihedral, spherical, dan juga kompleks ya bentuk-bentuknya. Jadi kalau helikal itu adalah virus yang ditemukan pada daun tembakau. Inilah bentuknya berbentuk batang. Atau helik ya, helik itu berputar gitu ya, helik. Kemudian ada adenovirus ya, berbentuk polihedral ya, banyak sisinya. Banyak sisi. Kemudian ada spherical ya, di spiral di sini. Ini. Lalu ada kompleks. Tadi jenis virus yang kayak gitu namanya kompleks ya, ada yang bentuknya polihedralnya, ada yang spiralnya, ada alasnya, ada ekornya gitu ya. Ini merupakan bakteri bakteriofag yang biasanya menginfeksi bakteri E. coli. Baik, kita mulai dari helikal. Jadi helikal itu nukleot asidnya berada di dalam cincin-cincin ini ya, kapsomer ini ya. Ini kapsid, ini nukleot asidnya, lalu dibungkus oleh kapsomer yang disebut dengan kapsid. Nah, di mana ini merupakan jenis bentuk virus pada yang menyebabkan Ebola, penyakit Ebola ya, virus Ebola. Seperti ini. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop elektron, bentuknya seperti ini. Katanya virus helikal ini disusun bulat panjang yang mungkin kaku dan fleksibel. Asam nukleat virus ini ditemukan bersama kapsid silindris yang memiliki struktur helikal. Virus ini menyebabkan rabies dan Ebola ya. Dan seperti inilah yang helikal itu. Lalu yang kedua adalah polihedral. Kenapa polihedral? Karena dia banyak sisi ya. Polihedrikal, bukan polihedrikal. Polihedrikal gitu ya. Di sini banyak sisinya, makanya disebut dengan poli. Nah, virus pada hewan, tanaman, dan bakteri masuk ke dalam kelompok virus polihedrikal. Disebut juga sebagai banyak sisi ya, makanya tadi polihedrikal, banyak sisinya. Kapsid pada kebanyakan polihedrikal dalam pembentukan sebuah ikosahedron ya. Di apa ikosahedron itu? Sebuah polihedrikal umum dengan 20 triangular atau segitiga sisi dan 12 sudut. Nah, ini segitiga ya. Jadi ini polihedrikal itu pembentukan sebuah ikosahedron ya. Karena ada segitiga triangular dia sama sisi yang kemudian dia memiliki sudut 12. Kapsomer setiap sisi berbentuk segitiga. Ini kapsomernya. Oke, segitiga. Contohnya adalah isokahedron. Ini isokahedron, virus isokahedron, di mana virus hidrokalnya adalah poliovirus ya. Virus yang menyebabkan polio. Oke, yang kedua adalah yang berbentuk spiral ya, spherical atau envelop. Catatan sebelumnya bahwa kapsid di beberapa virus ditutupi oleh sebuah envelop. Nah, di mana envelop itu kurang lebih berbentuk bulat ya, seperti ini.
Maka disebut dengan virus envelope helical atau envelope polyhedrical. Ini glikoprotein di sini, ada genomnya di dalam, ada kapsidnya di sini, lalu ada code ya, selaputnya. Contohnya pada virus envelope itu adalah virus influenza ya dan virus herpes. Berikut adalah virus kompleks tadi ya, yang dia menginfeksi bakteri, disebut dengan bakteriofag. Di sini ada kepalanya, ada ekornya ya, ekornya itu ada selubung cincin, kemudian ada bagian-bagian alas dan juga ada ekornya. Nah, beberapa virus, khususnya virus bakteri, memiliki virus bakteri itu sama dengan bakteriofag ya. Memiliki struktur kompleks yang disebut dengan virus kompleks. Contohnya adalah bakteriofag ya, kompleks banget kan strukturnya. Jadi ini yang paling unik di antara yang lain gitu. Nah, di bawah mikroskop itu seperti ini ya. Ini sel inang permukaannya, kemudian di attachment oleh sel virus kompleks ini. Beberapa bakteriofag memiliki kapsid yang menjadi struktur tambahannya. Jadi kapsid sebagai polyhedrical dan akar selubung polyhedrical ya ini ya. Karena sisinya banyak. Berbentuk triangular atau tiga sisi. Sisi ketiga gitu. Kepala mengandung asam nukleat. Jadi asam nukleatnya ada di sini ya. Contoh lain adalah virus dari kompleks adalah Fox virus yang tidak mengandung kapsid tetapi memiliki beberapa kot mengelilingi asam nukleat. Ini Bapak menjelaskannya ya karena durasi zoom-nya sangat terbatas. Kemudian taksonomi virus. Nah, sebagaimana kita membutuhkan taksonomi tanaman, jadi hewan dan virus, kita juga membutuhkan taksonomi virus tadi. Karena apa? Karena dia satu virus itu spesifik menginfeksi sel inang gitu. Dan juga jenisnya banyak dan bentuknya bermacam-macam. Sebagaimana dengan bakteri dan juga tanaman. Nah, untuk membantu kita mengenali dan memahami organisme penemuan terbaru tersebut, maka dibutuhkanlah taksonomi. Nah, klasifikasi virus tertua itu dimulai dengan namanya simptomatologi, ya, merupakan dia penamaannya berdasarkan penyakit yang berefek pada sistem pernapasan, ya. Cuman sistem tersebut sesuai, namun jadi sistem tersebut sesuai, namun tidak diterima secara saintifik dikarenakan virus yang sama mungkin menyebabkan lebih daripada satu penyakit, tergantung pada jaringan yang terpengaruhi, begitu ya. Jadi ini sesuai pada saat itu, tapi sekarang tidak relevan lagi gitu ya. Lagi pula sistem ini secara buatan mengelompokkan virus yang tidak menginfeksi manusia. Jadi memang ini dulu digunakan untuk penamaan virus yang menginfeksi pada tanaman saja gitu ya, tidak digunakan pada manusia gitu. Jadi tidak relevan. Nah, di sini adalah dua contoh. Misalkan tanaman ini adalah gejala kuning pada lettuce ya. Ini merupakan disebabkan oleh virus mosaik lettuce ya, yang berkembang yang bisa menginfeksi sel daun lettuce-lettusan gitu atau selada. Lalu ada juga yang namanya distortion fruit. Jadi bentuknya udah nggak karuan gitu ya, pada terong gitu ya. Yang disebabkan oleh apa? Ini merupakan virus Tan Bushi tomato. Jadi dia virus yang menyebabkan perkembangan si buah terong itu tidak berkembang dengan baik, stuck gitu. Oke, lalu saat ini adalah penamaan untuk virus itu dinamakan sequencing DNA ya. Ini yang diizinkan oleh taksonomi Komite Internasional untuk virus ya, yang kemudian dikelompokkan ke dalam berdasarkan genomik dan strukturnya. Jadi yang tadi berdasarkan gejala ini tidak relevan lagi. Saat ini berdasarkan DNA-nya atau misalkan RNA-nya gitu, ada mekanisme sequencing di sana. Di mana akhiran virus digunakan untuk nama genus. Jadi virus itu akan dipakai untuk penamaan virus ya. Lalu nama family diakhiri dengan kalau misalkan akhiran virus ini merupakan tingkat genusnya, oke? Kalau diakhiri dengan Viridae itu merupakan tingkat familinya. Kalau diakhiri dengan ales disebut dengan itu virusnya penamaannya pada tingkat ordo. Oke. Namun pada penggunaan formal nama famili dan genus digunakan dalam acara berikut. Misalkan familinya adalah Herpes viridae. Ini merupakan virus yang menyebabkan herpes ya. Genusnya apa? Genusnya merupakan simplex virus. Tadi kan katanya kalau misalkan dibentuk famili diakhiri dengan viridae ya, maka virus yang menyebabkan herpes disebut dengan Herpes viridae. Tingkatnya kalau misalkan dia tingkat genus, maka akhirannya dipakai kata akhir virus, maka disebut dengan
simplex virus. Ini merupakan penyebab virus pada manusia ya. Nah, spesies virus dikelompokkan menurut kesamaan informasi genetik dan ecological niche gitu ya, host range-nya tadi. Tadi kan dia ada ini ya, host range-nya ada spektrum antara host dan virus, bagaimana itu bisa terjadi proses infeksi gitu. Nah, lalu epitet spesifik virus tidak digunakan ya. Lalu oleh karena itu spesies virus didesain dengan deskripsi nama umum seperti human immunodeficiency virus HIV dengan subspesies jika ada didesain dengan sebuah hormon HIV-1 gitu ya. Jadi kalau misalkan spesiesnya sampai spesies, maka penamaannya menggunakan penggunaan deskripsi nama umumnya gitu ya. Contohnya adalah human immunodeficiency virus atau HIV. Baik, ini merupakan referensi daripada mata kuliah pertemuan hari ini. Begitu dulu teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa diserapi tentang sejarahnya, kemudian karakteristiknya, dan juga taksonominya. Baik, mohon maaf kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.